yang menyakitkan. Lihatlah, walaupun engkau tidak melihatnya apa yang Anda tulis sebentar tadi, tetapi pasti ada yang menggerakkan hatimu sampai pada kesempatan ini. Saya mau terus berdoa saja karena Anda telah membuka hatimu lebih luas saat ini. Terima kasih Bapa di surga. Saudara dan saudari, saat ini bayangkan Anda berada di suatu pantai yang indah. Tiba-tiba kita berada di pantai yang indah ini. Dan berjalan, melangkahlah di pantai itu. Biar telapak kakimu merasakan pasir di pantai itu. Dan terus saja berlegar di sana. Nikmati udara yang sejuk. Nikmati derayan ombak yang memukul pantai dengan lembut. Nikmati suara kicauan burung-burung, ada yang di udara terbang, ada yang di pohon-pohon. Nikmati saja pantai ini. Berjalan-jalanlah di pantai ini. Di pantai ini, saudara dan saudari, Tuhan hadir. Dan Dia mau menyelesaikan apa saja persoalanmu. Jika engkau benar-benar ikhlas kepada dirimu sendiri untuk meninggalkan masalah ini, engkau akan dapat menyelesaikannya. Saudara dan saudari, tinggal dua perkara yang masih ada pada kesempatan ini terhadap masa lalu kita. Sama ada kita mau mengampuni orang yang telah menyakitkan kita, dan juga meminta ampun bahwa kita pun telah silap dan menyakitkan orang lain, sehingga hubungan kita dengan seseorang telah membuat kita menjadi seperti yang kita rasakan pada masa sekarang. Kehidupan kita seolah-olah ada yang kurang. Saudara dan saudari, biarlah dirimu sekarang di tepi pantai mengingat semua yang engkau tulis tadi. Tidak perlu engkau rujuk, saudara dan saudari, karena sengat dan bisa sengatan itu masih ada dan dapat engkau rasakan sekarang. Tiba-tiba engkau boleh melihat semua peristiwa itu. Mungkin ada yang engkau tulis itu sudah berlaku lama, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Bahkan ada peristiwa engkau dipermalukan di depan kelas. Bahkan ketika engkau ditolak untuk bersahabat dengan seorang, bahkan engkau mulai tidak diakui sebagai seorang sahabat. Dan juga ketika ada orang yang kita sayang pergi meninggalkan kita. Ada yang pergi begitu saja entah mana. Tetapi ada yang dengan jelas kita hantar dengan tangisan ke kuburan. Tidak tahu kenapa kuburan itu adalah biasa, perkara biasa.
Tetapi dengan pribadi itu saudara dan saudari saat ini masih membawa sesuatu yang pilu di hati kita. Ada sesuatu yang membuat kita seolah mau berjalan mundur. Kita malu untuk keluar tampil ke hadapan. Malah terteluk dalam kehidupan kita adalah kita merasa tiada harapan sebagai seorang Kristen. Tuhan begitu jauh. Segala kenikmatan yang kita ada pada saat ini, harta, benda, atau apa saja, seolah-olah ada sesuatu yang hilang sehingga kita tidak benar-benar merasakan berkat Tuhan ini. Lihatlah saudara dan saudari, apa yang telah Anda tulis sebentar tadi. Atau tiba-tiba engkau melihat seorang anak yang menangis sekian lama, meminta sesuatu dan tidak ada yang peduli. Engkau mungkin melihat anak itu terseduh sedang menangis sampai tangisannya berhenti, dan berbanyak kepedihan itu terbawa sampai saat ini. Sekarang banyak orang yang memperhatikan Anda, menyayangi Anda, tetapi tangisan anak itu dalam masa yang lalu masih mengiang-ngiang ke hati kita. Dan engkau mulai mengambil tindakan saat ini juga. Katakan, saya mau mengambil keputusan mengampuni semua orang yang tidak memberi perhatian kepada saya. Dan saya mau serahkan tangisan yang begini panjang, mulai saat ini berhenti menangis, tapi ubah dengan sukacita. Karena saya mengampuni dan saya pun minta diampuni. Saya mengampuni juga diri saya sendiri, karena selama ini saya menyimpan peristiwa ini dengan begitu rapi. Tidak ada orang yang tahu, tetapi saya tahu ini adalah sesuatu yang silap. Akui saudara, silakan Anda berbisik saat ini untuk Anda. Dan sewaktu-waktu saya akan menyambung berbisik kepada Anda. Berbisiklah kepada unfinished business Anda sendiri itu. Ada sesuatu yang masih engkau ingat. Engkau sudah selesaikan di hadapan orang tertentu, tapi engkau masih ditolak sampai saat ini. Bahkan penolakan beberapa tahun yang lalu sampai saat ini masih terasa. Selesaikan, berbisik saudara-saudari. Terimalah, katakan, Tuhan, saya terima, saya ditolak karena mungkin memang saya layak ditolak. Karena memang saya tidak berkenan kepadamu Tuhan, tidak berkenan kepada orang ini. Pada kesempatan ini saya menerima keadaan saya yang ditolak. Saya ikhlas menerima penolakan itu, dan saya pasrahkan kesembuhan saya kepada-Mu Tuhan. Saya ikhlas. Saya ikhlas. Sekarang ini semua Anda berbisik. Tidak perlu mengatakan begitu jelas, tapi berbisiklah, keluarkan satu suara supaya lidahmu berfungsi.
seperti di ayat tafsiran tadi. Kita mesti mengatakannya secara pribadi. Katakan, saya mengambil keputusan untuk mengampuni ibu saya, bapak saya, diri sendiri. Silakan katakan musik sekarang ini. Katakan seperti ini. Seperti itu saja. Nah, terus berbisik saudaraku. Momen ini Anda berada mungkin 20 tahun ke belakang, mungkin 5 tahun, mungkin kemarin, tapi berasal dari masa lalumu yang masih mengongkong, mengikat engkau sampai saat ini. Kembali kepada saat itu, dan Tuhan izinkan kita kembali karena Roh Kudus hadir di tempat di mana peristiwa itu terjadi. Kita tinggal saat ini mengatakan, Tuhan, saya mau selesaikan perkara ini. Berbisik kepada Tuhan, bukan kepada sesiapa. Berbisiklah saudara dan saudara. Katakan, saya Tuhan, saya mengampuni, saya mengampuni, saya mengampuni. Tuhan Yesus, saya mengampuni istri saya karena sempat tidak menghargai keberadaan saya. Saya ada banyak kelemahan. Kalau dia menolak saya memang karena kelemahan itu. Katakan, wahai istriku, wahai suamiku, wahai sahabatku, wahai mamaku, wahai daddy, ayahku, angkelku, jiran, saya mengampuni sikap-sikap benci Anda selama ini. Saya mau bebas dari masa lalu ini. Roh Kudus, dengan peristiwa ini saat ini berulang kembali, saya sudah selesai dengan masalah ini. Mulai saat ini setiap kali saya teringat akan peristiwa ini, peristiwa yang kamu tulis saudara-saudari, katakan sudah selesai. Perkara ini sudah selesai. Katakan kepada suami, memang engkau yang saya kasihi selama ini, tapi kau marah-marah saya. Kadang-kadang saya merasa tidak dihargai. Sejak hari pertama kita kawin, kau sudah kasar kepada saya. Saya seorang wanita hati lembut bahwa engkau menyayangi saya. Tapi mungkin tanganmu yang gagah itu mengasari saya. Sejak kaki menendang saya. Saya terluka hati. Selama ini saya simpan apa saja kebaikan orang lain, apa saja kebaikan laki orang lain. Saya merasa terluka lagi. Apa saja yang saya melihat laki orang buat yang salah, peristiwa yang lama masih melukai saya. Saudara-saudara, ambil keputusan hari ini juga. Saya mau selesaikan. Mulai saat ini saya akan menyayangi kau lakiku,
biniku, mamaku, katakan siapa saja itu, jangan mengasihi engkau. Sama ada kau mau berubah atau tidak, tapi saya mengasihi engkau. Karena saya sadar memang Tuhanlah yang terlebih dulu mengasihi saya. Saudara-saudari, dari segi ekonomi kita banyak kali merasa kepedihan, kegagalan, ampuni diri sendiri, mungkin kesilapan kita sendiri. Hari ini juga akan saya mau mengambil keputusan. Saya mengaku bahwa memang saya yang ada kesilapan, tersilap cakap, tersilap tanda tindakan, perbuatan, kelalaian. Wahai diriku, saya mengampuni diriku, saya akan menerima diri saya apa adanya. Hanya satu, saya ambil keputusan untuk memperbaiki di masa depan. Dirimu boleh bangkit semula, menjadi satu pribadi yang betul-betul percaya dalam kehidupan dalam bidang yang kau temui saat ini. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Apa saja komen orang kepada saya terima. Saya boleh tidak menyalahkan siapapun. Tiba-tiba engkau melihat ada anak yang begitu dilahirkan sudah meninggal, atau dalam masa beberapa hari setelah lahir dan telah meninggal dunia. Engkau mungkin mempersalahkan sesuatu, tapi engkau tidak berani mengatakan apa itu. Dan rasa menyalahkan sesuatu itu terbawa-bawa sampai saat ini. Sehingga setiap kali engkau melihat orang berbuat silap atau ada barang yang hilang, engkau menjadi seperti seorang gila, marah, tidak menentu, dendam. Dan harus dari ambil masa ini, selesaikan. Mungkin kawan-kawan saya boleh nyanyikan lagu ini. Yang lain terus dengan unfinished business kawan.
beri pengampunan. Bapa di surga, Kau melihat masih ada yang tersembunyi. Saat ini Tuhan, kami bukan saja mau berdoa masa lalu kami yang mengikat sehingga kami menjadi orang Katolik yang tidak berkembang. Kita akan begitu saja. Itu Engkau sudah selesaikan dan kami pun sudah selesaikan, Tuhan. Mungkin kami menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak tidak seperti yang sepatutnya karena terpongkong oleh masa lalu. Itu sudah diselesaikan, Tuhan. Tapi saat ini kami ada penyakit Tuhan di badan kami secara fisikal, disebabkan oleh bakteria, disebabkan oleh virus, disebabkan oleh persekitaran kami, sehingga berlaku sakit penyakit yang menurut dokter sungguh tidak tersembuhkan, sehingga seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Hari ini katakan kepada Tuhan, sekiranya Anda mempunyai penyakit yang selama ini Engkau deritakan, penyakit kronik, katakan kepada Tuhan saat ini, Tuhan saya tahu, katakan seperti itu, memang penyakit ini bukan Engkau yang ciptakan untuk saya. Tetapi kalau Tuhan izinkan penyakit ini ada pada saya saat ini, saya ikhlas menerima penyakit ini. Dan saya pasrahkan kesembuhan saya padamu, Tuhan. Saya tidak mempunyai apa-apa lagi kecuali kepasrahan saya kepadamu. Katakan seperti itu. Jangan lagi takut dengan penyakit itu. Katakan saja, Tuhan, saya ikhlas menerima penyakit ini. Dan saya pasrahkan kesembuhan saya kepadamu. Katakan apa saja penyakit itu saat ini. Jangan lagi meronta-ronta, mau lari daripada penyakit ini. Engkau boleh mengikuti terapi kedokteran, bahkan obat, herba, itu ini silakan. Tetapi katakan mulai saat ini, penyakit ini saya terima, Tuhan. Tangan dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Dan saya pasrahkan kesembuhan saya padamu. Hidupku bukannya aku lagi. Hidupku yang ku hidupi sekarang bukanlah aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Saudara-saudari, engkau masih mungkin menanggung sakit penyakit itu, tapi percayalah, Kristus hadir di dalam dirimu saat ini, dan Dia tahu penderitaanmu. Kalau saya yang mempunyai dan disuruh berdoa, saya akan berdoa seperti ini, saudara-saudari. Bapa dalam kerajaan surga,
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus orang Nazaret itu, saya ikat semua sakit penyakit ini. Saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus terputus dengan tubuh, jiwa, dan roh saudara saya ini. Dan saya usir engkau sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus. Pergi dan jangan kembali lagi. Dan saya terima kesembuhan. Apa saja risikonya dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada di antara kita mungkin telah berusaha sedemikian rupa, tapi pendapatan kita tidak tersebut yang kita perlukan. Teman saudara, yang kita perlukan bukan yang kita inginkan. Bapa di surga, saya mau berdoa untuk kami semua. Kami ada keperluan Tuhan yang belum terpenuhi. Jika Tuhan melihat keperluan kami adalah sesuatu yang memang kami perlukan, dalam nama Tuhan Yesus, orang Nazaret itu saya berdoa supaya mulai saat ini segala keperluan kami dapat diberikan kepada kami. Dan saudari, terimalah saat ini keperluanmu, keperluan dalam hidup pribadi, keluarga, dan masyarakat yang engkau perlukan saat ini. Jangan lagi ada keraguan. Terimalah dengan yakin bahwa saat ini juga keperluan kita semua telah dipenuhi. Engkau boleh mengatakan amin untuk itu. Ada yang belum dapat kerja, atau kerja sekarang ini tidak memuaskan Anda dan ingin sesuatu. Bukan saja keinginan, tapi satu keperluan. Mungkin engkau mempunyai bakat tertentu, tapi kita tidak mencapai satu tahap bakat kita yang terbaik. Saudara dan saudari, mari kita persembahkan dan terima bahwa kita telah diberi segala yang kita perlukan. Dan dari ada masih ada kemampuan untuk bergerak dan engkau sudah menyelesaikan segala macam persoalan bisnismu, silakan Anda bergerak berdiri. Sekiranya yang sudah selesai, siapa yang sudah selesai silakan berdiri. Katakan, saya sudah selesai dengan masa lalu saya. Siapa yang sudah selesai berdiri? Kalau sudah selesai dengan doa ada pribadi, silakan berdiri. Kita akan tutup doa kita. Terus selesaikan. Katakan kepada diri sendiri, masih banyak Tuhan yang saya mau selesaikan, tapi saya sudah berdoa bahwa semua itu dalam proses penyelesaian. Rendah hati aku mengakui. Mari kita nyanyikan lagu ini sekarang. Sama kita nyanyikan dosaku. Kita sama-sama. Selama ini
Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah mengizinkan kami kembali ke masa lalu dan sudah selesai, dan kami pada sekarang ini untuk maju ke depan di dalam urapan. Bapa di surga, setiap kami, siapapun kami mohon urapan-Mu menyertai kami Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur karena sekurang-kurangnya yang paling pedih dalam kehidupan kami telah selesai. Dan mulai saat ini kami akan hidup di bawah urapan-Mu. Kami bukanlah seorang penjanji yang bagus Tuhan, tapi kami mau perbaiki diri kami sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang pekerja syarikat, sebagai seorang pelayan di karismatik atau di mana saja pelayanan di gereja, sebagai seorang tokoh di satu tempat bekerja di masyarakat, sebagai seorang yang masih belajar, sebagai seorang anak yang masih di sekolah, sebagai seorang yang bekerja di syarikat ini. Mari kita bersyukur kepada Tuhan karena kita sekarang ini telah diberi satu berkat Tuhan untuk maju ke depan sebagai seorang Katolik yang betul-betul hidup baru di dalam roh dan menjadi seorang Katolik yang membawa damai. Dimanapun kita berada, kita akan menjadi berkat kepada persekitaran kita. Di tempat yang paling teruk kehadiran-Mu membuat suasana menjadi tenang, aman, dan damai, tentram. Itu bermula dari diri-Mu dan melimpah pada keluarga-Mu, melimpah kepada masyarakat di gereja-Mu, dan melimpah di seluruh negara-Mu, saudara-saudari. Terima kasih Tuhan. Kami banyak sekali permohonan, tetapi kami juga tidak tahu mau mengatakan bagaimana. Hanya kami berani mau mengatakan Tuhan saat ini. Silakan Tuhan pimpin kehidupan kami. Sungguh-sungguh yang lalu, masa lalu itu sudah berakhir. Sekarang kami baru dan ke hadapan yang masa yang baru juga. Setiap hari kami adalah manusia yang baru. Dimanapun posisi kami di masyarakat. Bunda Maria, tolong doakan kami juga. Karena itulah diajarkan kepada kami melalui gereja. Salam Maria, rahmat Tuhan besertamu. Terpujilah Yesus, Santa Maria,
doakan kami yang berdosa ini sekarang. Salam Maria, Dalam Tuhan serta terpuji engkau di dalam kita dan terpuji Santa Maria Bunda, doakan kami dosa ini sekarang. Salam Maria Bunda, Tuhan serta terpuji engkau di dalam kita dan terpuji Santa Maria Bunda, doakan kami dosa ini sekarang. jadi berdoa kepada Bapa, Putra, Roh Kudus. Berdoa ya Bapak.